إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأزال الغمة اللهم صل وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري ومسلم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين Ahlul Jumu'ah yang terhormat, topik khutbah saat ini berjudul 3 kelompok manusia dalam menyikapi sebuah kebenaran. Namun sebelumnya, pada kesempatan yang sangat baik ini, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Ilahi Rabbil Alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga jika kita menghitung nikmat-nikmat Allah, kita tidak akan mampu menghitung betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam sepotong ayat Allah mengingatkan kepada kita, wa in ta'uddu nikmat Allah, jika kalian mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitung betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena itulah merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk mensyukuri semua nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam terbaik kita curahkan di junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau yang selalu setia ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia selalu mendapatkan yang namanya kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Akan tetapi dalam realita yang kita lihat, sangat sedikit sekali manusia yang bisa menggenggam kebahagiaan dunia juga bisa menggenggam kebahagiaan akhirat. Sehingga Imam Al-Ghazali mengelompokkan manusia menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama, sa'idun fid dunya, bahagia dia di dunia, segala fasilitas dia miliki, apa yang diinginkan terwujud, secara fisik pun dia sempurna. Akan tapi semua nikmat anugerah yang dia miliki, semua fasilitas yang dia miliki sebagai penghalang baginya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bahagia di dunia, wa sa'iyun fil akhirah,
Imam Al-Ghazali, "Saqiyun fi dunia, sengsara di dunia." Banyak keinginannya yang tidak tertunaikan. Secara fisik pun mungkin dia tidak sempurna. Banyak nikmat dan anugerah yang dia tidak miliki. Akan tetapi kekurangan-kekurangan yang dia miliki bukan sebagai penghalang baginya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia sengsara di dunia, wa sa'idun fil akhirah, akan tetapi dia bahagia di akhirat dalam arti mendapat ridho dan surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kelompok yang ketiga adalah saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah, sengsara di dunia dan juga sengsara di akhirat. Dan kelompok yang keempat kata Imam Al-Ghazali, sa'idun fid dunya, bahagia di dunia. Segala fasilitas yang Allah berikan kepadanya dijadikan jembatan untuk mencari ridho Allah. Diberikan kelebihan rezeki, rezeki itu pun dijadikan jembatan untuk mencari ridho Allah. Diberikan kesehatan, kesehatan itu pun dijadikan fasilitas untuk mencari ridho Allah, sehingga dia bahagia di dunia, wa sa'idun fil akhirah, dan juga dia bahagia di akhirat. Tentu para jamaah kita ingin menjadi kelompok yang keempat. Kita ingin menjadi manusia yang sa'idun fid dharaini. Kita ingin menjadi manusia yang bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat. Siapapun kita, apapun latar belakang kita dan apapun profesi kita, kita ingin menjadi manusia yang bisa menggenggam kebahagiaan dunia, juga bisa menggenggam kebahagiaan akhirat. Lalu jalan mana yang harus kita tempuh? Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menggenggam kebahagiaan dunia, juga bisa menggenggam kebahagiaan akhirat? Ternyata Islam memberikan sebuah jawaban. Salah satu cara yang harus kita tempuh agar kita bisa menggenggam kebahagiaan dunia, juga bisa menggenggam kebahagiaan akhirat, adalah dengan mengikuti sebuah kebenaran. Dan kebenaran yang kita ikuti adalah kebenaran yang mutlak. Dan kebenaran yang mutlak adalah kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Hanya dengan mengikuti kebenaran yang mutlaklah, kebenaran yang kita sebutkan tadi, kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadislah yang mampu mengantarkan kita untuk meraih kebahagiaan dunia, juga kebahagiaan akhirat. Adapun kebenaran yang direkayasa oleh akal-akal manusia, itu adalah kebenaran yang semu, dan kebenaran yang semu tidak akan pernah bisa mengantarkan kita untuk meraih kebahagiaan dunia, juga kebahagiaan akhirat. Akan tetapi manusia dalam menyikapi kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang kita sebut kebenaran yang mutlak ini, Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan manusia menjadi 3 kelompok. Dan ini bisa kita lihat dalam surah Fatir, surat yang ke-35 ayat 32, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Alkitab, ayat Al-Quran Karim ini kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Lalu mereka pun diberikan amanah untuk menyampaikan kebenaran yang tertera dalam Al-Quran dan hadis. Ketika kebenaran yang tertera dalam Al-Quran dan hadis ini sampai di hadapan manusia, manusia dalam menyikapi kebenaran yang ada di dalam Al-Quran dan hadis ini, faminhum zalimun li nafsihi. Kelompok pertama adalah kelompok orang yang menolak kebenaran tersebut. Kelompok orang yang menolak kebenaran inilah dalam Al-Quran disebut kelompok yang zalimun li nafsihi, kelompok orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Mungkin para jamaah kita sering berbuat zalim dalam hidup dan kehidupan ini, sadar atau tidak sadar kita. Ada 3 macam kezaliman yang mungkin sering kita perbuat. Pertama, kita sering zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya kita tidak pernah beribadah secara maksimal atau secara sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu main-main ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya secara khusus membahas tentang babul mujahadah, bab bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Sebab ketika kita main-main ibadah kepada Allah, maka ini sebuah kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, mungkin kita sering zalim kepada orang lain. Orang lain itu bisa teman kita, sahabat kita, tetangga kita, saudara kita. Apa maksudnya zalim kepada orang lain? Zalim kepada orang lain artinya selalu membongkar
mengingatkan kepada kita man satara musliman, barang siapa yang mau menutupi aib sesama muslimnya di dunia, satarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupi aib orang tersebut di dunia dan juga di akhirat, membongkar aib orang lain termasuk zalim kepada orang lain. Lalu yang ketiga, mungkin juga kita sering zalim kepada diri sendiri. Zalim kepada diri sendiri artinya kita tidak pernah memberikan hak kepada seluruh panca indera kita. Mata kita punya hak untuk selalu memandang ayat-ayat Al-Quran Karim. Mata ini pun punya hak untuk melihat hadis-hadis Rasulullah. Saat mata ini kita gunakan memandang kepada hal yang Allah murka, maka kita pun zalim kepada mata kita. Telinga kita pun punya hak mendengarkan alunan bacaan ayat suci Al-Quran. Telinga ini punya hak mendengarkan mau'izatul hasanah, nasihat yang ada di dalam agama Islam ini. Maka ketika kita mendengarkan hal yang Allah murka, maka kita pun zalim kepada telinga kita, tidak memberikan hak kepada seluruh panca indera kita, maka kita termasuk zalim kepada diri sendiri. Banyaknya kezaliman yang kita perbuat, baik kita zalim kepada Allah, kepada orang lain, ataupun kepada diri kita sendiri. Maka ketika kebenaran yang mutlak ini hadir di hadapan kita, kita pun menolak kebenaran tersebut lantaran banyaknya kezaliman yang kita perbuat. Inilah kelompok yang pertama dalam menyikapi sebuah kebenaran, yaitu kelompok yang menolak kebenaran tersebut. Ada dalam Al-Quran disebut kelompok yang zalimun li nafsihi wa ridwahu muqtasid. Lalu kelompok yang kedua adalah kelompok yang muqtasid, artinya kelompok yang mengambil jalan tengah. Artinya seimbang antara kebaikan dan keburukan yang dia perbuat. Satu tempat dia menabur kebaikan, akan tetapi di tempat yang lain pun dia menabur kemaksiatan ataupun kemungkaran. Orang-orang yang seimbang antara kebaikan dan keburukannya inilah yang disebut dalam Al-Quran adalah kelompok orang-orang yang fasikin, yakni kelompok orang-orang yang fasik. Seperti apa orang-orang yang fasik ini? Al-Baqarah ayat 27 memberikan jawaban. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi. Ada tiga ciri orang-orang yang fasik menurut Al-Baqarah ayat 27. Yang pertama, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Dia selalu melanggar perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala min ba'di mitsaqi, setelah perjanjian itu dikokohkan atau dikuatkan. Dia berjanji kepada Allah untuk aqimis sholat, mendirikan sholat. Akan tetapi dalam kenyataannya dia sering lalai, maka dia sering meninggalkan sholat. Inilah ciri orang-orang fasik yang pertama. Lalu yang kedua, wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala. Dia selalu memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Artinya orang-orang yang fasik ini adalah sebuah gerakan, sebuah kelompok yang gemar memutuskan silaturahim. Sehingga dalam hadis yang masyhur Rasul mengingatkan kepada kita, isnani la yarzuqullahu ilaihima yaumal qiyamah. Ada dua kelompok manusia yang nanti di hari kiamat tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Sedemikian murka baginda Rasulullah kepada umatnya yang memutuskan silaturahim. Kenapa Rasulullah demikian murka kepada umatnya? Sebab para jamaah Islam ini khususnya di bumi pertiwi ini, mustahil akan jaya Islam ini di bumi pertiwi ini tanpa didasari dengan sebuah kekuatan. Dan mustahil umat Islam menyusun sebuah kekuatan tanpa didasari dengan persatuan. Dan mustahil kita bisa bersatu tanpa didasari dengan silaturahim. Dengan silaturahim kita bisa bersatu. Dengan bersatu kita kuat, maka ketika kita kuat, Islam ini pun akan tetap jaya di bumi pertiwi ini. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim pun, Rasulullah sangat mengucap umatnya yang memutuskan silaturahim, la yadkhulunal jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga umatku yang qati'ur rahim, orang yang umatku memutuskan silaturahim. Inilah orang-orang fasik yang pertama, yaitu sebuah gerakan yang wayaqta'una ma amara Allahu bi an yusala. Dia selalu memutuskan silaturahim dalam hidup dan kehidupan ini. Lalu ciri orang fasik yang ketiga menurut Al-Baqarah ayat 27 adalah wa
dengan menebang pohon sembarangan, menggundulkan hutan iya. Akan tapi dalam tafsir lain pun berkata bahwa yang dimaksud dengan yufsiduna fil ardi adalah membuat kerusakan di muka bumi ini adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika seseorang itu bermaksiat kepada Allah, maka murka Allah pun akan turun. Ketika murka Allah turun, yufsiduna fil ardi, akan menjadi hancurlah muka bumi ini. Inilah 3 ciri orang-orang yang fasik, yaitu selalu melanggar perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu memutuskan silaturahim dan selalu bermaksiat di muka bumi ini. Karena inilah kelompok yang kedua dalam menyikapi sebuah kebenaran, yaitu kelompok yang muhtasim, yakni kelompok yang mengambil jalan tengah. Lalu kelompok yang ketiga dalam menyikapi sebuah kebenaran yang tertera dalam Al-Quran dan hadis adalah kelompok wa minhum sabiqun bil khairat bi'idznillah. Adalah kelompok yang menerima secara total karena dia yakin bahwa kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis adalah sebuah kebenaran yang mampu mengantarkannya untuk meraih kebahagiaan dunia juga kebahagiaan akhirat. Akan tetapi lanjutan ayat ini adalah biiznillah, semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada fitrah kejadian kita sebagai manusia. La haula wala quwwata illa billah. Manusia tidak punya daya, manusia tidak punya kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar saat-saat kebenaran yang mutlak ini hadir di hadapan kita, kita terima dengan lapang dada agar kita menjadi manusia yang sa'idun fid dharain, manusia yang bahagia dunia wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'da, ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa azala al-ummah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn 'Abdillah wa ala alihi wa ashabihi walladhina saru ala nahjihi واهتدوا بهديه إلى يوم القيامة. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورضي الله تبارك وتعالى عن الخلفاء الراشدين وجميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون رحمكم الله، أدوا الصلاة في جماعتها وحافظوا على جمعاتها وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر تكونوا من المفلحين استجابة لقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. تواصوا بالحق تواصوا بالصبر وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يحسد. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وإرضه. وإننا ننظر إلى الله في هذه الأرض وفي كل الأعراض المنتسبين لأعراض الإجابة والرضا والقبول فنقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.
ووفقهم لما تحبه وترضاه من نفع العباد والبلاد يا كريم. اللهم إنا نسألك ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.